Kembali bersama kami pemirsa, Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan tudingan ijazah palsu. Kompol Syarif memenuhi panggilan polisi Kamis sore kemarin didampingi dua kuasa hukum Jokowi, yakni Yakub Hasibuan dan Andre Pasaribu. Pemeriksaan dilakukan lantaran ada keterangan yang didalami terkait laporan tudingan ijazah palsu. Selain Kompol Syarif, polisi juga telah memeriksa 48 saksi lainnya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi kasus pencemaran nama baik serta kegaduhan terkait ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi terus berlanjut ke jalur hukum. Setelah adanya dugaan ijazah palsu Jokowi, sejumlah nama pun turut menjadi terlapor oleh relawan Jokowi. Salah satunya pakar telematika Roy Suryo yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik dan kegaduhan akibat tudingan ijazah palsu tersebut. Rencananya hari ini Polda Metro Jaya kembali jadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menpora Roy Suryo sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut juga merupakan pemeriksaan kali kedua Roy Suryo di Polda Metro Jaya. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Seperti diketahui, kasus ijazah palsu Jokowi juga telah dirilis Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI identik. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Bareskrim. Bareskrim menyebut penundaan karena tim pembela ulama dan aktivis TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Sementara pihak TPUA membantah hal tersebut. TPUA menyebut siap melaksanakan gelar perkara ulang. Bareskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada 3 Juli ini diundur menjadi pekan depan hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut gelar perkara ditunda karena TPUA meminta perjadwalan ulang karena ada sejumlah nama yang akan dilibatkan. Karena alasan permintaan sejumlah nama tersebut, Bareskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus hari ini. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Bareskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini. Gitu kan, tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Bareskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah pemirsa, kalau tadi Bareskrim menyebutkan bahwa yang meminta penundaan adalah TPUA, tapi TPUA tadi membantah. Lalu bagaimana melihat ini? Kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sore ini ada Bang Rifai Kusumadegara, kuasa hukum Jokowi, penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi, dan pemerhati telematika Bang Roy Suryo. Assalamualaikum semuanya. Bapak, Bang, ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, ada Juno di studio. Izin saya ke Bang Roy dulu ya, Pak Arianto, Bang Rifai. Iya, silakan. Bang Roy, satu Bang, pertanyaan saya awal ini. Anda melihat penundaan ini, ada concern tertentu dari Anda Bang Roy?
Ya, karena setahu begini, setahu saya sebenarnya ada undangan untuk gelar perkara khusus itu kemarin ya, hari Kamis tanggal 3 Juli. Cuman dalam pemilihan itu pada awalnya ya, undangan itu hanya diberikan kepada satu orang, yaitu kepada Bang Egy Sujana. Padahal Bang Egy Sujana kan kita tahu sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi waktu itu setahu saya TPUA kemudian mengirimkan surat agar bisa yang mewakili itu adalah tim. Tim termasuk juga dengan beberapa ahli yang kan diundang, termasuk saya dan Dr. Respon. Nah, ketika dikirimkan itu, tiba-tiba TPUA mendapat kabar bahwa itu ditunda. Jadi saya melihat surat itu nggak ada kabar untuk mendesak nama-nama itu nggak ada, tapi tiba-tiba saja menunda. Ya udahlah, apa itu namanya miskomunikasi atau itu namanya diskomunikasi, yang jelas Kamis kemarin itu tuh memang sudah ada penundaan resmi dari Bareskrim untuk hari Rabu. Tapi ada yang penting nih Mas Yud. Sebelumnya kan ada tadi disampaikan Kabid Humas Polda Metro ya Ade Aresam itu mengatakan panggil saya kemarin juga hari Kamis. Ini nggak ada sama sekali loh. Ini diskomunikasi ya, atau bahkan mungkin diskomunikasi antara penyidik di Reskrim dengan Kabid Humas Polda Metro. Tidak ada, sekali lagi saya katakan, jadi, tidak ada undangan untuk saya kemarin. Bang Roy nggak dapat undangan, bukan nggak hadir ya? Ada undangan tapi minggu depan. Oke. Bukan tidak hadir, tapi tidak ada undangan. Bukan tidak hadir, tidak ada undangan. Kalau ada tunjukkan. Ya, jadi nggak ada undangan. Jadi kenapa bisa sebuah institusi kayak Polda Metro ini ada miskomunikasi di dalamnya, ya antara Kabid Humas dan di Reskrim dan tidak bisa connect. Jelas betul, tidak ada undangan untuk saya, Dr. Respon dan teman-teman. Kami sananya akan diundang lagi itu minggu kabarnya hari Senin. Tapi kami memang belum undangannya, tapi kami siap untuk melaksanakan itu. Tapi jelas kemarin bukan mangkir, tapi memang tidak ada undangan. Baik, kasih. Bang Roy, tapi singkat nih Bang, sebelum saya ke Bang Rifai. 9 Juni nanti gelar perkara khusus. Anda dan tim sudah siap dengan banyak amunisi? Iya, sebenarnya bukan amunisi. Kita kan enak-enakin aja tuh gelar perkara khusus itu untuk membuktikan gelar perkara sebelumnya itu mungkin ada hal yang kurang tepat. Ya, tidak ada perang-perangan di situ. Kita adil saja dan dengan. Tapi optimis ya Bang Roy? Kepada Bareskrim yang ya, semua harus disikapi dengan optimis. Kita berdoa sebagai kan usia 7 tahun pasti lebih presisi lah, lebih berguna. Baik, saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, kalau kita melihat gelar perkara khusus sempat akan digelar hari ini lalu ditunda untuk pekan depan, sementara tadi ada beberapa concern. Kalau dari Bang Rifai sendiri melihat penundaan ini seperti apa Bang Rifai? Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber, inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.